klarifikasi tentang Mbak Lisa. Mereka memang pernah bertemu 1 kali di 4 tahun yang lalu untuk mengurus masalah kuliah. Tapi kemudian ada bahasa tentang motif ekonomi yang didaur ulang. Jadi menurut saya ini pernah terjadi transaksi negosiasi mengenai ekonomi, bukan mengenai beasiswa kuliah. Karena mengingat Mbak ini adalah seorang model majalah dewasa yang tidak mungkin mengharapkan beasiswa bantuan dari negara begitu. Mungkin sewaktu Bapak Ridwan Kamil ini menjadi gubernur di Jawa Barat. Nah, saran saya Pak, Bapak harus tes DNA karena si Mbak Lisa ini mengaku seolah-olah memiliki darah daging dari Bapak. Begitu. Mungkin motif ekonomi yang didaur ulang tadi tidak terjadi daur ulang. Jadi Bapak harus membersihkan nama Bapak dan tes DNA lah Bapak. Terima kasih Bapak Ridwan Kamil. Kami tidak mau memojokkan wanitanya saja, namun Bapak harus bertanggung jawab kalau memang statement Bapak itu benar begitu Pak. Dan kalau yang dari saya lihat pun chatting-chattingannya itu memang Bapak terlihat tidak suka dengan Mbak ini. Mungkin ya sebatas antara memberikan beasiswa kuliah saja. Tapi mungkin Mbaknya mengharapkan yang lain Pak. Mungkin tidak hanya beasiswa tapi menginginkan Bapak menjadi pendamping hidupnya begitu. Mungkin. Hari ini tadi sekitar jam setengah 10 pagi saya ada komunikasi sama Lisa. Ya saya harapkan semua bisa selesai dengan baik. Ya siapapun orangnya juga segera bisa bertanggung jawab sesuai dengan apa yang dibutuhkan tentunya. Gitu. Karena ini berkaitan dengan anak ya, infonya berkaitan dengan anak. Udah sukses ya Uti. Aku kok manggil Uti aneh ya, manggilnya Fuji. Oh. Saya dukung selama itu baik. Kalau nggak baik ya pasti saya stop. Nah, ini dari angka awal aja udah baik. Biasanya kalau sesuatu dimulai dengan baik, ini ujung-ujungnya baik biasanya. Kemarin main golf sama Vero kok tante nggak diajak sih? Oh. Fuji mesti ke Bali ya, ketemu sama keluarga tante di Bali. Jadi jalan-jalan ke Tabanan. Iya ya, ke Tabanan, ke tempat keluarganya Vero biar tahu Fuji. Vero tuh orang Bali, nanti Fuji pakai baju Bali. Takdir tadi, jodoh tadi nggak bisa kita mau sekehendak kita. Tapi apa yang dia usahakan, apa yang dia jalankan oleh Farel, menurut saya hal yang positif, hal yang benar. Saya nggak bisa bicara apa-apa lagi di situ. Kisahnya ya menyaksikan bagaimana kelanjutannya ya. Ya mudah-mudahan terbaiklah bagi mereka. Apa yang mereka mau berdua, kan gitu kan? Apa yang mau bagi kehendak Tuhan juga. Iya, kita kan nggak tahu ya, kita tuh berjodoh sama siapa. Tapi sekali lagi, kalau aku sih menyerahkan semua siapapun jodohnya anak-anak ini ya, Vero, Atala, sama yang terbaik dari Allah. Nah, yang terbaik dari Allah nanti Allah akan mengerucutkan kepada seseorang yang Vero itu akan lebih yakin. Pasti ada sholat istikharah yang harus juga dilakukan oleh Vero, baik itu si calonnya, supaya nanti jalannya tuh benar-benar smooth. Jadi kalau siapapun aku selalu mendukung. Yang penting teman ibadah itu dan insya Allah dapat teman sesurga. Nah itu yang hanya Vero lah yang bisa minta sama saya. Ya anak-anak sekarang pasti kreatif ya. Kalau anak sekarang nggak kreatif, nggak mungkin lah dia sukses di zamannya dia saat ini gitu. Jadi menurut aku sih siapapun itu, baik Vero, baik itu Fuji atau siapapun ya, pasti akan punya pasti akan punya pilihannya sendiri. Nah kita sebagai orang tua, aku sebagai ibu hanya bisa doain aja yang terbaik lah pokoknya buat Vero Atala.